Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailani Satu Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 Sistem Informasi Manajemen terkait pengantar sistem informasi. Di dalamnya nanti terkait dengan sejarah dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, sejarah sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu evolusi peranti keras komputer, komputer berukuran kecil, serta hukumor. Yang pertama, evolusi peranti keras komputer dimulai dari elektronika numeral integrator and calculator (INIC) yang merupakan pendahulu dari UNIFAC, kemudian sampai dengan sistem 360 yang mana memungkinkan semua orang mengakses komputer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu komputer berukuran kecil. Sistem kecil pertama yang dikeluarkan oleh AMD yang disebut dengan personal computer atau PC, dan sebutan tersebut digunakan secara universal. Jadi AMD mengetahui bahwa banyak pengguna yang kesulitan mengakses mainframe sehingga AMD mencetus komputer berukuran kecil yang lebih murah dan lebih ringan. Kemudian tentang hukumor, yaitu kekuatan sebuah komputer akan meningkat seiring dengan waktu dengan biaya tertentu. Jadi seorang manajer yang tidak dapat memahami implikasi tersebut dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya terkait pengantar arsitektur komputer. Jadi inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP, pengelolaan alat input-output, kemudian alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Jika sistem tersebut digunakan bersama dengan keyboard, monitor, mouse, dan printer, itu dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komunikasi. Dalam komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan sebuah modem. Jadi seiring dengan waktu, komputer-komputer semakin canggih dan membutuhkan modem dengan model yang baru juga. Salah satunya yaitu modem digital. Ketersediaan modem digital akan tergantung pada layanan kabel dan telepon di setiap wilayah. Materi yang selanjutnya yaitu terkait evolusi di bidang aplikasi komputer. Di dalam evolusi tersebut nanti terdapat beberapa evolusi sistem. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi, yaitu merupakan sistem-sistem yang berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Nah, untuk mendapatkan atau untuk memperoleh sistem informasi manajemen itu terdapat beberapa perangkat untuk mendapatkannya. Ada 2 perangkat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang pertama perangkat lunak pembuat laporan, yaitu menghasilkan laporan berkala maupun khusus. Yang kedua yaitu model matematis, menghasilkan informasi sebagai hasil dari sebuah simulasi atas operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah sistem kantor virtual, otomatisasi kantor atau yang disebut dengan pengolahan kata, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Kemampuan aplikasi otoritas kantor untuk dapat digunakan di mana saja telah melahirkan suatu konsep, yaitu konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Evolusi yang selanjutnya yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem ini adalah sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Yang kelima yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem ini berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Yang selanjutnya terkait pengguna sistem informasi. Pengguna output pertama adalah karyawan administrasi. Kemudian, manajer bukanlah satu-satunya yang menggunakan sistem informasi manajemen. Non-manajer dan staf profesional juga menggunakan hasil output dari sistem informasi manajemen. Jadi, tidak hanya manajer saja yang menggunakan sistem informasi manajemen, tetapi yang lain juga dapat menggunakannya. Selanjutnya yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Jadi, manajer terdapat di berbagai tingkat manajerial di dalam
berbagai area bisnis perusahaan. Tingkat manajer disebut tingkat perencanaan strategis. Selain tingkat organisasi, manajer juga dapat ditemukan di berbagai area bisnis. Kemudian, peran manajer apa sih? Peran manajer ada menjalankan 5 fungsi utama, yaitu merencanakan, berorganisasi, mengisi organisasi, mengarahkan sumber daya, dan terakhir mengendalikan sumber daya. Selanjutnya yaitu peran informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Manajer akan terlibat dalam berbagai keputusan yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Dalam pemecahan masalah juga membutuhkan langkah-langkah yang harus diambil serta perencanaan, pemilihan, dan penjualan kembali. Jadi informasi digunakan dalam langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu masa depan teknologi informasi. Kemajuan-kemajuan yang ada di bawah di masa depan, komputer akan rendah biaya, berukuran kecil, dan lain-lain. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan, manajer harus menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Jadi di masa depan pasti komputer akan terus upgrade sistemnya. Jadi mau tidak mau, manajer harus belajar tentang informasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.